perang bersama Nabi. Ya, teman-teman mereka sudah mempersiapkan kendaraannya, ada yang berboncengan, ya, ada yang sudah mempersiapkan perjalanan tadi. Berangkat, pergilah orang tersebut, Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Nah, sahabat-sahabat yang tinggal ini, yang mereka memiliki niat yang tulus, niat yang jujur, menetes air matanya, Pak. Nangis dia. Ya, yang Allah sebutkan, Allah kisahkan peristiwa ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Menetes, tafidu dam, ya. Banjir pipi mereka, menetes air matanya. Kenapa? Mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa mereka jadikan untuk bekal perjalanan. Ya. Berangkat Nabi SAW dalam suatu di perjalanan, di tengah perjalanan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melintasi suatu lembah, tidaklah kalian melintasi suatu gurun, ya, tidaklah kalian melewati suatu celah, melainkan mereka akan bersama kalian dalam pahala. Sahabat yang hadir di situ bersama Nabi bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa wahai Rasul? Mereka di Madinah tidak ikut sama kita, ya, tapi mereka bisa membersamai kita dalam pahala. Jawab Nabi SAW, habasuhumul udhur. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk ikut serta bersama kita dalam peperangan ini, melainkan karena memang benar-benar adanya udhur. Jadi yang kedua, ya, setelah taubat tadi kita harus punya tekad. Kita harus sudah punya niatan. Apa kiranya amal soleh yang dapat kita lakukan, terutama di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian yang ketiga, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi kemaksiatan. Ya, menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana hari-hari yang mulia ini dapat melipat gandakan pahala, kebaikan yang dilakukan pada hari-hari tersebut tidak sama dengan kebaikan yang dilakukan di hari-hari yang biasa. Karena di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan waktu-waktu yang spesial, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat-tempat yang spesial utama juga. Waktu-waktu yang spesial termasuklah 10 awal Dzulhijjah. Ya, ada dikatakan 30 waktu, 30 hari. Pertama 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 akhir bulan Ramadan. Yang ketiga 10 hari di bulan Muharram. 30 hari yang memiliki hari-hari yang utama, ya, yang memiliki hari-hari yang utama. Ketaatan yang dilakukan pada hari-hari tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Namun sebaliknya pula, kemaksiatan yang dilakukan pada hari-hari tersebut di tempat-tempat yang spesial juga akan berlipat ganda. Ya, sebagaimana kebaikannya akan dilipat gandakan, begitu pula keburukan kalau dilakukan di hari-hari yang utama. Ya, yang seharusnya di hari-hari utama tersebut kita termotivasi dalam ketaatan, ini masih juga dia melakukan kemaksiatan. Ya, lalai saja di hari-hari utama ini sudah kerugian bagi dia. Lalai saja. Apalagi ini bukan sekedar lalai, tapi bermaksiat dia, mencoreng kehormatan hari tersebut. Ya, sama seperti tempat yang mulia seperti Mekah dan Madinah. Itu tempat yang mulia. Lalai saja kita di tempat tersebut, artinya Allah sudah mempermudah bagi kita, Allah titipkan kepada kita rezeki untuk dapat menginjakkan kaki di Mekah dan Madinah, tapi kita sampai di sana leha-leha saja, sibuk shopping. Sekarang kan banyak, ya, sibuk shopping, ibu-ibu terutama biasanya, ya.
Sibuk shopping. Padahal untuk dapat ke tanah suci itu luar biasa. Susah. Sampai sana lebih banyak shoppingnya misalnya. Ya. Nah, ini. Memang mungkin dia tidak sampai kepada derajat haram misalnya. Tapi ketika kita lalai, rugi kita. Rugi, terutama di tempat yang utama seperti ini. Apalagi sampai orang tersebut memang benar-benar berbuat kejahatan di tempat yang mulia. Maling dia, nyopet dia, ada? Ada, Pak. Ya, nipu orang, ada. Ya, banyak juga. Ya. Nah, sebagaimana tadi, hari-hari ini dapat memberikan pahala yang besar, begitu pula kalau seorang tersebut bermaksiat di hari-hari yang utama. Oleh karenanya, kewajiban seorang hamba di hari-hari yang utama ini, di hari-hari yang mulia ini, yaitu dia menjauhi kemaksiatan. Ya, dia jauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan inilah yang merupakan sebab faktor orang itu malas dalam beribadah. Ya, mengendorkan semangat ibadah. Apa itu? Kemaksiatan. Tapi kalau kita berupaya menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, terus mendekat kepada ketaatan, semangat dia. Semangat beribadah. Belum lagi azan sudah ke masjid ya, semangat. Tapi kalau maksiat, malas, lesu. Ini diantara dampak buruk dari kemaksiatan. Maka kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan. Karena ketahuilah jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang akan kita jumpai ini adalah hari-hari yang sangat agung. Apa saja keutamaan hari ini? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari-hari ini. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka menunjukkan akan kedudukan ataupun keagungan makhluk tersebut. Karena zat yang maha agung tidak akan bersumpah kecuali dengan yang agung pula. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Dan kita ketahui bagaimana keutamaan waktu fajar. Wa layalin 'ashr, dan juga demi hari-hari yang 10. Ya, di antara para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hari-hari 10 di sini adalah Asyradul Hijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah. Dan ini yang dikatakan oleh jumhur para mufassirin. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian annaha ayyamu ma'lumat allati syuri'a fihi dzikruh. 10 hari awal Dzulhijjah ini dia merupakan hari-hari yang maklumat, yang telah dimaklumatkan ataupun yang telah diumumkan ataupun yang telah diketahui, ya, yang disyariatkan untuk memperbanyak zikir di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka berzikir kepada Allah, memuji, menyanjung, ya, memuliakan Allah, zikir. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah maklum, yang telah diketahui, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada mereka bahimatil an'am. Apa itu bahimatil an'am? Binatang ternak. Allah tundukkan bagi kita manusia hewan-hewan ternak ini. Baik itu unta, baik itu sapi ataupun kerbau, baik itu kambing. Allah telah berikan kepada kita rezeki berupa hewan ternak ini, maka perbanyak zikir kepadanya di hari-hari yang maklum ini. Ya, wa jumhur ulama ya mengatakan hari tersebut adalah 10 awal bulan Dzulhijjah.
Dan hari-hari ini para jamaah sekalian, ya, dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan hari-hari tersebut adalah hari-hari afdalul ayyam. Ya. Afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari yang ada di dunia. Ya, dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu merupakan seutama-utama hari yang ada di dunia. Sebagaimana hal ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya, keutamaan hari dunia ini adalah hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari adalah hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, wala mathilahunna fi sabilillah, tidak juga dia menyetarai jihad fi sabilillah. Maka Nabi SAW mengatakan wala mithlahunna fi sabilillah. Ya, saking utamanya hari-hari ini, jihad fi sabilillah itu tidak bisa menyetarainya. Ya, saking utamanya amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sampai jihad di jalan Allah yang keluar dia ke medan perang tidak bisa menyetarainya. Kecuali kata Nabi SAW, dia keluar dari rumahnya dengan jiwa raga hartanya dan dia tidak kembali. Nah, dia tetap unggul. Tapi kalau dia berperang di medan jihad dengan jiwa raga hartanya, tapi masih balik, masih selamat, ya, mendapatkan ghanimah, masih utama lagi amalan yang ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, sampai demikian Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Wa anna fiha yauma Arafah, dan di antara sebab keutamaan hari-hari ini pula, pada hari-hari tersebut terdapat hari Arafah. Ya, pada hari-hari tersebut terdapat hari Arafah yang dia merupakan Hajjul Akbar, inti dari pelaksanaan ibadah haji. Ya, di mana Nabi SAW beliau mengatakan al-hajju Arafah, puncak haji itu wukuf di Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan hamba-hambanya yang mereka datang dari berbagai penjuru, ya, dari mancanegara, kumpul semua di satu tempat, tidak ada yang membedakan mereka, sama semuanya. Mereka hanya mengenakan pakaian ihramnya, putih-putih. Ya. Tidak ada yang bawa jabatannya. Tidak ada yang bawa juga hartanya. Sama semua. Ya. Putih. Sama, setara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan hambanya tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya. Nah, hari Arafah tersebut, ya, berada di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Bagi jamaah haji, mereka wukuf, berdiam, berdoa, ya, memohon ampun kepada Allah SWT sampai terbenam matahari. Bagi kaum muslimin yang tidak berada di Arafah, maka mereka disunnahkan untuk puasa Arafah, ya, berpuasa. Yang kata Nabi SAW, puasa Arafah melebur dosa-dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Baik, sudah masuk waktu salat. Sudah, kita break dulu salat, nanti akan kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu-ibu yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang hari-hari yang mulia di awal bulan Dhul Hijjah. Dinamakan hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia karena terkumpul pula pada hari-hari tersebut amalan-amalan yang utama, baik itu sholat yang merupakan tiang agama, begitu pula puasa, dianjurkan puasa-puasa sunnah dan juga puasa Arafah. Di saat itu pula ataupun di hari-hari tersebut terdapat tawaf, sa'i, wukuf, haji, sehingga terkumpul amalan-amalan yang utama di hari-hari tersebut. Sehingga para ulama kita menjelaskan, ya, ini diantara sebab kenapa 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah ini adalah termasuk hari-hari yang utama, karena terkumpul padanya amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang utama juga, ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya, ya, seutama-utama hari yang ada di atas muka bumi ini. Apakah dia berselisih ataupun berbeda dengan keutamaan 10 terakhir Ramadan? Jawabannya tidak. Keutamaan 10 awal bulan Dhul Hijjah itu disebutkan hari-harinya ataupun siangnya. Adapun 10 hari terakhir Ramadan, keutamaannya ada pada malamnya. Karena kita diperintahkan dan dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar, ya. Jadi itu mensinkronkannya. 10 hari awal bulan Dhul Hijjah keutamaan terdapat pada siang-siangnya, ya. Adapun 10 hari akhir di bulan Ramadan itu ada pada malam-malamnya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kalau 10 hari akhir Ramadan kita berlomba-lomba pula dalam beribadah, terutama di waktu malamnya dengan menghidupkan malam, ya, dengan qiyamul lail, maka 10 hari awal bulan Dhul Hijjah hendaklah kita juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, apa kiranya yang perlu kita isi hari-hari yang utama ini? Pertama tentu dengan menjaga sholat 5 waktu. Tingkatkan lagi kualitasnya. Kalau kuantitasnya kan nggak bisa. Namanya wajib 5 waktu, ya sudah 5 waktu. Jangan ditambah pula. Karena saya kata Ustaz harus lebih lagi, tambah lagi 10 waktu, nggak bisa. 5 waktu, 5 waktu saja. Ya, tapi ditambah kualitasnya, ya, dijaga kekhusyuannya, dijaga awal waktunya, dijaga berjamaahnya, ya, sehingga tingkatan sholat kita itu berbeda, ya. Kalau kita mau tambah, maka tambahnya dengan sholat sunnah, ya. Sebagaimana datang seorang Arab Badui, dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ya, kabarkan kepada saya apa yang telah Allah wajibkan berupa sholat. Maka Nabi mengatakan as-shalawatul khams, sholat 5 waktu. Ada lagi enggak? Enggak ada, kecuali engkau ingin sholat tatawu ataupun sholat sunnah, ya. Artinya kalau kita mau tambah, maka yang ditambah adalah sholat sunnahnya, baik itu sholat rawatib, ya, baik itu sholat tahiyatul masjid, baik itu sholat qiyamul lail, ya, ditutup dengan witirnya,
baik itu sholat duha, ya, sholat apa lagi? Sholat taubat, sholat apa lagi? Sholat hajat, dan sholat-sholat yang lainnya, ya, sholat mutlak, ya, sholat aja, ya, sholat wudhu, sholat sebelum tidur, ya, maka ditambah sholat-sholat sunnahnya. Kemudian begitu pula dianjurkan apabila kita berjumpa dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak puasa. Ya, untuk memperbanyak puasa. Puasa sunnah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Jangan 10. Ya, karena tanggal 10 itu hari raya. Tidak boleh berpuasa di hari raya. Berarti puncaknya puasa tersebut di hari Arafah tanggal 9. Kalau bisa puasa dari tanggal 1, 2, 3 sampai 9 itu yang utama. Itu yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa juga, maka jangan lewatkan di tanggal 9 puasa Arafah. Ya, jadi harus diperhatikan ini puasa sunnahnya. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau biasa puasa Senin Kamis. Ya, ketika ditanya itu adalah hari kelahiranku kata beliau. Dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau laksanakan suatu ketaatan. Ya, suatu hari pula beliau pernah ditanya ataupun pernah menjelaskan, ya, hari di mana diangkat amalan-amalan, maka beliau suka jikalau ketika amalan tersebut terangkat kepada Allah, beliau dalam kondisi berpuasa. Ya. Dan puasa ini di dalam syariat kita luar biasa. Nabi SAW mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu perisai dia. Di dunia membentengi kita dari kemaksiatan. Ya, membentengi kita dari kemaksiatan. Nanti di yaumil qiyamah puasa tersebut akan membentengi kita pula dari api neraka. Kata Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajah hamba tersebut dari api neraka sejauh 70 tahun masa. Ya, 70 masa ataupun 70 tahun. Jadi kalau artinya puasa kita satu hari saja diterima, luar biasa. Ya, apalagi kalau puasa-puasanya banyak. Ya. Dan para ulama menjelaskan itu keutamaan puasa sunnah yang dapat menjauhkan diri kita dari api neraka sejauh 70 tahun. Lalu bagaimana dengan puasa wajibnya? Ya. As-saumu kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, kata Allah. Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Nah, ini khusus ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Walaupun kita tahu bahwasanya Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Tapi saking Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita itu terpacu dan mau melaksanakan ibadah puasa, Allah katakan dia untukku. Ya, dia untukku. Nah, jadi tingkatkan ibadah puasa kita pula di hari-hari yang mulia ini. Kemudian apalagi? Tentu melaksanakan ibadah haji, manasik. Ya, manasik haji. Tapi tentu untuk yang mereka sudah berangkat haji atau mereka yang sedang berangkat haji. Adapun kita di sini mau haji kemana kita? Ke Kerinci? Ya, enggak ada ya. Nah, tapi bagi yang melaksanakan haji, maka mereka melakukan tadi tawafnya, ya, mabit di Mina, di Muzdalifah, kemudian lempar jamarat, ya, itu rangkaian. Ya,
melaksanakan ibadah hajinya, manasik-manasiknya. Ya, yang Nabi SAW mengatakan al-umrah ilal umrah kafaratum lima bainahuma wal hajjul mabrur wa hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Muttafaqun alaih. Umrah yang pertama, umrah yang satu kepada umrah yang lainnya ini akan melebur dosa-dosa. Dan haji yang mabrur, kata Nabi SAW, tidak ada balasan yang akan Allah berikan bagi mereka kecuali surganya. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala yang Allah siapkan juga bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Tentunya haji yang mabrur itu haji yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ya, yang di dalamnya tidak tercampur riya, ya, tidak tercampur sum'ah, tidak ada kefasikan, ya. Itulah diantara ciri-ciri haji yang mabrur, ya. Faman farada fihinna, ya, faman farada fihinna wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia tidak berkata-kata kotor, ya, tidak berbuat rafat, berbuat keji, tidak juga berdebat. Itu harus ditahan selama melaksanakan ibadah haji. Kemudian di antara amalan yang perlu kita perhatikan pula di hari-hari yang mulia ini, yaitu memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umumnya. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah, tidak juga yang lebih dicintai amalan padanya melebihi hari-hari yang 10 ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah, kata Nabi SAW, pada hari-hari tersebut untuk mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak juga takbir, perbanyak pula tahmid, ya, sanjungan pujian kepada Allah SWT. Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar dan juga sahabat Abu Hurairah, beliau menyengaja keluar menuju pasar di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, di mana mereka berdua bertakbir, ya, mengangkat suaranya sehingga manusia, orang-orang yang mendengarnya pun ikut bertakbir. Ya. Kalau kita ya takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Sehingga orang pun terpacu untuk bertakbir, ya, atau zikir, ya. Dari tanggal 1 pun diperbolehkan. Ya, dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sudah diperbolehkan, karena sahabat Abdullah bin Umar dan juga sahabat Abu Hurairah, beliau pun bertakbir. Ya, bahkan di pasar-pasar, di jalan, nah, kita pun bisa seperti itu. Sambil bekerja, sambil beraktivitas, ya. Dzikir. Ya. Dzikir. Dan Allah SWT pula mengatakan walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum. Agar kalian benar-benar menghitung jumlah bilangan bulan tersebut dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kalian. Kemudian yang berikutnya, amalan yang dapat kita lakukan pula di hari-hari yang utama ini, yaitu bersedekah. Ya, bersedekah. Nabi SAW mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, di antara sifat-sifat hambanya yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Mereka orang-orang yang gemar berinfak, baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Allah sebutkan, ya, Allah sebutkan mereka menginfakkan. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan mereka, mereka infakkan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ma naqasal malu minas sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Ya, sisihkan sedekah.
ya, terutama sedekah pagi, ya, di mana Nabi SAW mengabarkan kepada kita, kullu yaumin, ya, setiap hari itu, idza asbahal abdu, apabila seorang hamba itu berada di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepadanya dua malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma timunfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada mereka yang berinfak. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma timumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran orang yang menahan-nahan hartanya. Ya, infak sebelum salat subuh pergi kan, infak masukin. Ya, dan itu buat kita juga sendiri. Ya, karena pada hakikatnya wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Ya, dan hakikat harta kita yang sebenarnya itu adalah yang kita infakkan. Ya. Jadi perbanyak juga bersedekah di hari-hari yang utama. Ya. Dan banyak-banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya bisa kita tingkatkan, baik itu dengan menghadiri majelis ilmu, baik itu dengan memperbanyak tilawatul Quran, ya, baik itu juga dengan silaturahim, ya, mengunjungi sanak saudara, mungkin pas lagi libur juga, nah sambung rahim kita ini, ya, atau berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup, dengan apa? Ya, dengan kalau kita sudah beda rumah, ya kita datangi orang tua tersebut. Kalaupun sudah meninggal, bisa kita berbuat baik kepada kerabatnya ataupun teman-temannya. Ya, karena ini pun merupakan termasuk birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua, ya. Dan juga beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan lain-lainnya dari macam-macam ibadah yang sekiranya bisa kita tingkatkan lagi di awal-awal bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala bissawab. Mungkin inilah beberapa yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hari-hari yang mulia ini di awal bulan Dzulhijjah, serta amalan apa saja yang perlu kita tingkatkan, ya. Demikian kajian kita di malam hari ini. Adapun sisa waktu yang ada bisa kita buka untuk sesi tanya jawab, ya. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu, maka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, beberapa hari lagi kita akan memasuki 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan di sana kita dianjurkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ada di antara kita Ustaz yang rajin beribadah, berpuasa, sholat sunat, bersedekah, bercatukan dan sebagainya. Dimudahkan oleh Allah, rajin. Kata orang itu Allah sayang kepadanya. Tapi ada juga di antara kita yang malas-malas saja. Diajak ceramah dah mau, baca Quran juga jarang, bersedekah apalagi. Nah, kata orang itu segitulah tingkat kasih sayang Allah kepadanya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kasih sayang Allah yang menyebabkan kita mudah beribadah, atau banyak ibadah kita yang menyebabkan Allah sayang kepada kita? Yang mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya, ya.
kasih sayang Allah yang menyebabkan kita banyak ibadah, ataukah ibadah kita yang menyebabkan Allah sayang sama kita? Ya. Ini bisa menjadi pertanyaan, bisa juga penjelasan, ya. Di mana seorang hamba dia akan mendapatkan kasih sayang Allah tentu dengan sebab-sebabnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya juga, ya. Begitu pula seorang hamba dia layak dan patut untuk dicintai oleh Allah dengan sebab, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ujian dan cobaan ini. Mampukah dia menjalankan setiap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan? Kalau mampu, maka dia layak untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau ternyata dia tidak mampu, ya, maka dia pun tidak akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Sebagaimana dalam kehidupan kita di dunia pun, seorang itu akan tampak kesungguhan, tampak kejujurannya dengan diuji, ya, ataupun penyaringan, disaring dulu, baru inti itu keluar, ya, baru inti itu keluar. Begitu pula seorang hamba dia akan dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian yang Allah akan berikan kepadanya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza habba qauman ibtalah. Allah itu justru kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji, ya, akan Allah uji dia. Faman radiya falahu ridho, waman sakhita falahu sukh. Barang siapa yang ridho dia dengan ujian ini, maka dia akan meraih keridhaan Allah. Barang siapa yang murka dia, maka dia pun dapat murka Allah. Dalam ayat Allah mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, tapi belum lagi diuji, ya, belum diuji. Artinya konsekuensi kita mengatakan kami beriman itu diuji dulu, benar nggak keimanan, ya. Konsekuensi kita mengatakan cinta kepada Allah diuji juga. Apa ujiannya? Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jikalau kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, maka kalian pasti akan mengikuti Rasul. Nah, itu ujiannya, ya. Itu juga merupakan sebabnya sehingga Allah SWT mencintai hamba, ya. Jadi amalan yang kita lakukan berupa ibadah itu mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kecintaan Allah, ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekat dengan amalan-amalan sunnah. Artinya dia terus beribadah. Walaupun dia susah, dia tetap terus beribadah, ya. Hatta uhibbahu, sehingga aku pun cinta kepadanya, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai seorang hamba dengan amalan-amalan tadi, Allah akan bantu juga dia. Allah juga akan membantu hambanya ini. Jadi Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah uji juga
Tapi di satu sisi Allah pun membantu. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilur Rahman. Apa arti Khalilur Rahman? Kekasih Allah. Untuk mendapatkan level kekasih Allah ini nggak mudah, tidak gampang. Tentu Allah akan uji, benarkah hati Ibrahim ini tidak ada di dalamnya kecuali hanya cinta kepada Allah. Makanya ujiannya pun berat, Pak. Lama tidak punya anak, ya, dia tetap ridho terhadap takdir Allah. Sampai dikaruniakan anak, alhamdulillah dia bersyukur. Anaknya pun anak yang berbakti, anak yang soleh. Dia merasakan bagaimana baktinya anak ini, datang ujian pula. Disuruh apa? Sembelih. Ini ujian kecintaan. Engkau masih cinta kepada Allah atau kepada anak ini? Ya, engkau masih cinta kepada Allah atau anak ini? Ini anak soleh, anak berbakti, tapi perintahnya untuk disembelih. Maka datang Ibrahim kepada anak. Ini arafil manami anni atbahu. Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Itu perintah Allah, wahyu. Anak yang soleh menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Engkau akan dapati saya termasuk orang yang sabar. Ya, maka dibaringkan dalam suatu pembaringan tadi, ya, akan disembelih. Ketika belati tadi akan diayunkan, ya, manusiawi. Nabi Ibrahim juga sama seperti kita. Kalau kita cinta kepada harta, cinta kepada anak, Nabi Ibrahim juga sama. Manusia biasa. Manusia biasa. Tapi ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Maka dia pun nggak tega untuk melihat anaknya yang akan disembelih. Dia palingkan wajahnya. Tapi diperintah, dia ayunkan dia. Sampai turun firman Allah, ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau benar-benar telah menjalankan perintah. Apakah Allah biarkan begitu saja? Tidak, Allah bantu, Allah tolong, Allah ganti bahkan. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Sehingga syariat itu pun berjalan, berlaku sampai kita sekarang untuk berkurban. Dan Allah perintahkan kepada kita pun kurban hewan, bukan anak. Ya, masih ringan. Itu pun masih berat bagi kita, ya. Masih pilih-pilih dia, Ustaz, saya nggak mau korban hewan, saya korban perasaan aja, kata dia. Nah, mau yang lebih enak, ya. Padahal ngeles aja, nggak ada korban perasaan, ya, nggak ada. Ya. Artinya, ketika seorang hamba tersebut menjalankan ketaatan untuk meraih kecintaan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun jauh lebih mencintai dia. Allah akan bantu hambanya tadi dalam ketaatan. Allah akan jaga dia, Allah akan bimbing dia, Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju kebaikan. Ya, dalam hadits qudsi kan dikatakan, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilaihi ba'an." Kalau hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat lebih lagi kepadanya. Tapi ada proses perjuangan hamba tersebut untuk jalan walaupun hanya satu jengkal. Ini ada apa tidak? Nah, itu. Untuk berjalan satu jengkal saja dia malas. Bagaimana Allah akan melebihkan? Ya. Kalau dia berjalan kepadaku satu depa atau satu hasta, maka aku akan lebih. Kalau dia berjalan kepadaku dengan jalan kaki, aku akan berlari ke Allah. Lebih lagi. Inilah yang dinamakan dengan jalinan cinta seorang hamba dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Ya, yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya, ketaatan dia merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Rabbnya.
dan dapat melakukan ketaatan, ya, seorang hamba dapat melakukan ketaatan, itu pun merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, kita dapat sholat, itu kasih sayang Allah. Ya, kita dapat hadir dalam majelis ilmu, itu pun merupakan karunia Allah, kasih sayang Allah. Allah yang mudahkan kita, Pak. Ya, Allah gerakkan hati kita, ya, Allah kuatkan badan kita untuk berangkat, walaupun mungkin di sebagian tempat sudah hujan, tetap dia berangkat. Ya, Allah berikan taufik, Allah gerakkan, Allah kuatkan, Allah pula yang akan berikan balasan. Luar biasa. Ya, jadi berkesinambungan, saling berkaitan. Apabila kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka kita harus beribadah. Ketika kita beribadah, kita akan merasakan bagaimana luasnya kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang lain. Sambil dimakan dan diminum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Pak Ustaz, nama saya Andi. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertama, masalah kita berkurban. Katanya kita wajib melihat saat hewan kurban itu disembelih. Yang kedua, mengenai daging kurbannya, Pak Ustaz. Iya. Tadi saya ada lihat postingan di bahwa kurban itu ada 2, kurban wajib dan kurban sunnah. Kalau kurban wajib itu misalnya kita nazar, maka kita diharamkan memakan dagingnya. Yang kedua kan kurban sunnah yang ini, bahwa kalau bisa kita tidak memakannya seadanya kalau bisa, tapi kalau tidak kita akan ada dapat sebagian dagingnya. Jadi maksud saya yang hak kita tadi yang dibagikan pada saat kita berkorban, apakah daging itu yang kita bagi-bagikan atau daging yang telah dipotong sepertiga itu yang dibagikan di pasar? Lagi pasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan tadi berkaitan dengan kurban. Yang pertama tentang apa tadi, Pak? Wajib melihat. Apakah wajib seorang yang berkurban untuk melihat hewan kurban? Ya, maka jawabannya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tapi memang yang sempurnanya orang yang berkurban dialah yang menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia yang menyembelih berarti dia yang melihat. Ya, nggak mungkin juga dia merem, ya kan? Nah, motong hewan tapi merem. Ya. Karena Nabi SAW beliau berkurban dengan 2 ekor kambing dan beliau menyembelih sendiri dengan tangannya. Nah, ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama. Jadi ketika kita berkurban, kitalah yang menyembelihnya. Ya. Kalau kurban tersebut berupa sapi yang sokongan, maka diwakilkan di antara 7 orang tersebut siapa yang mau menyembelihnya. Nggak mungkin pula 7-7-nya pegang parang, masing-masing mau menyembelih, diwakilkan saja. Ya, kalau ternyata dari 7 ini tidak ada yang berani pegang parang, tidak ada juga yang korban kambing berani untuk menyembelih kambingnya, maka boleh diwakilkan. Ya, diwakilkan kepada orang yang dia percaya. Ya, kalau di sini mungkin DKMK atau apa yang memang dia pun berani dan bisa untuk menyembelih. Ya, maka ini diperbolehkan. Sehingga dari syarat tersebut, ya, dari keterangan tersebut tidak diharuskan untuk melihat. Ya, kadang-kadang juga seorang itu boleh dia hewan kurbannya
disembelih di tempat yang lain? Ya, boleh. Misal di daerah kita ini sudah banyak stok hewan kurbannya, sedangkan di kampung sana belum. Boleh dia bawa hewan kurbannya atau dia amanahkan ke kawan dia di kampung sebelah untuk membeli hewan kurban. Boleh. Ya. Dan ketika seperti itu dia tentu tidak melihatnya. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah harus, jawabannya tidak harus. Ya. Tapi tergantung lagi apakah dibutuhkan untuk melihat atau tidak. Kalau memang kita butuh untuk untuk amanah, maka nggak apa-apa, mungkin video call kah atau divideokan ya bahwasanya ini hewan kurban yang kita beli tadi benar-benar telah dipotong. Yang ataupun yang perlu kita perhatikan adalah tentang kapan hewan kurban ini disembelih. Waktunya yaitu setelah sholat Id. Ya, waktunya adalah setelah sholat Id. Karena barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum sholat Id, maka tidak dihitung sebagai hewan kurban. Ya, nah jadi perhatikan dulu nih. Kita belum lagi sholat Id nih, tapi karena kita kurbannya di kampung sebelah, di daerah timur sana, ya di NTT, Ternate, itu kan lebih dahulu. Kita di sini mungkin masih jam 6, di sana sudah selesai sholat, disembelih. Ntar dulu, mudhahinya, sahibul kurbannya belum lagi sholat. Ya, selesai sholat dulu baru disembelih. Ya, karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia adalah sembelihan untuk dirinya sendiri. Artinya daging biasa. Barang siapa yang menyembelih hewan tersebut setelah sholat, maka itulah yang dikatakan hewan kurban. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pembagian tadi ya, hewan kurban ada dua, wajib sama sunnah. Mungkin saya luruskan terlebih dahulu. Yang pertama, nazar tadi ya, saya pisahkan saja. Permasalahan nazar. Nazar ini di satu sisi bisa dia dinamakan hewan kurban, bisa juga tidak dinamakan hewan kurban. Karena nazar ini kan sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Bisa juga dia berbentuk puasa, bisa juga berbentuk sedekah, bisa juga termasuk tadi penyembelihan. Karena nazar umumnya. Misal ada orang yang bernazar, ya, kalau saya sukses ataupun bisnis ini jalan, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, ini nazar, wajib bagi dia untuk melakukan. Begitu juga kalau dia terucap tadi, kalau saya sukses saya akan berkurban ataupun menyembelih seekor kambing dan saya bagi untuk warga ataupun masyarakat kaum muslimin. Ya, maka seperti itu wajib hukumnya. Wajib bagi dia untuk menunaikan nazar. Ya, selama nazar tersebut adalah nazar ketaatan. Ya. Nah, adapun hukum kurban sendiri, ya, hukum kurban sendiri, maka di sini dijelaskan oleh para ulama, dia wajib bagi yang mampu. Ya, wajib bagi yang mampu. Ini pendapat yang lebih kuatnya. Walaupun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya kurban itu hanya sunnah muakkadah saja. Sunnah yang sangat ditekankan. Tapi pendapat yang lebih benar ataupun yang lebih kuat adalah yang mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Dan berkaitan dengan pembagian daging dari hewan kurban tersebut, maka Nabi SAW telah membaginya menjadi 3 bagian. Yang mana 3 bagian ini penjelasan dari para ulama tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Ya, kata Nabi SAW, hewan kurban itu dibagi menjadi 3, sepertiga untuk
mudhahi, orang yang berkurban, sepertiga untuk hadiah dia hadiahkan, dan sepertiga untuk fuqara, fakir miskin. Ya. Nah, kalau kita hitung-hitung adil, kalau satu kambing itu ya kita bagi 3 aja kan. Misalnya dapatlah kambing dagingnya berapa kilo biasanya? 10 kilo misalnya. Nah, kita bagi 3 berarti berapa tuh? 3 kilo setengah, 3 kilo 3,2 lah ya, atau 3 sekian. 3. Apakah harus 3? Jawabannya juga tidak. Jawabannya juga tidak demikian. Yang penting 3 ini dapat. Ya, kalau sekiranya mudhahi mengatakan saya sudah biasa makan kambing, saya dikit aja misalnya, bosan 3 kilo, 1 kilo saja, yang lainnya buat fakir, nggak apa-apa. Ya, atau hadiah tadi, kayaknya nggak ada yang saya mau kasihkan hadiah katanya. Jadi semua daging itu untuk fakir saja, nggak masalah. Ya, tapi kalau dia ingin menerapkan 3 ini, itu pun tidak mengapa. Dia ambil sepertiga untuk dia, sepertiganya lagi dia jadikan sebagai hadiah, sepertiganya lagi untuk si miskin. Ya, untuk si miskin tadi. Jadi tidak mengapa orang yang berkorban itu memakan daging kurbannya. Justru yang terbiasa ataupun yang biasa dilakukan oleh para sahabat terdahulu, di mana mereka yang ketika berkurban, mereka sholat Id, ya, di hari raya tersebut, tidaklah mereka sarapan sampai yang pertama kali mereka makan adalah daging kurbannya sendiri. Ya, artinya apa? Mereka sholat Id, mereka pulang, mereka potong itu kambing kurbannya, mereka masak, mereka sarapan dengan daging kurban. Cuman kan masalahnya kita proses daging kurban ini masaknya lama. Kalau kita, karena kita nggak biasa. Kalau mereka di sana biasa motong-motong sendiri. Karena yang asalnya seperti itu, motong sendiri-sendiri. Cuman karena banyak kaum muslimin sekarang nggak berani motong, semuanya dititipkan kepada masjid. Ya, masjid. DKM relawan-relawannya pun bukan tukang potong. Ya wajar kalau ngulitinnya setengah jam. Ya, baru ngulitin, belum motong daging. Ya, wajar. Jadi lama. Kalau zaman para sahabat Nabi SAW, mereka biasa motong kambing tersebut. Ya. Nabi SAW sekali motong di musim haji itu sampai puluhan kambing dengan tangannya. Ya, dengan tangan. Dan itu sudah biasa. Sehingga cepat. Sehingga wajar ketika para ulama menjelaskan disunnahkan kalau sholat Idul Adha, jangan makan dulu kan gitu kan. Sampai mereka sholat dan yang pertama kali dia makan adalah hewan kurbannya. Nah, siapa yang bisa seperti itu di tempat kita ini? Lah kelaparan dulu, ya. Lah kelaparan dulu. Biasanya kita kan makan lontong dulu gitu kan, nasi gemuk dulu. Lah siang baru bisa dapat makan dagingnya kan gitu. Karena kita proses lama. Ya. Jadi tidak mengapa daging kurban tersebut untuk dikonsumsi oleh orang yang berkurban. Ya, sisanya dia bagi 2, satu untuk dia hadiahkan kepada teman-temannya kah, atau ada tetangganya kah. Nah, bagian yang tersisa sepertiga yang lainnya untuk si fakir. Ya, untuk si fakir. Makanya ketika kita ikut nimbrung di DKM ataupun di relawan kurban, kalau ada sedikit daging untuk dimasak bagi relawan, tidak mengapa. Anggap saja itu yang bagian hadiahnya. Ya, bagian hadiahnya. Ya, dimana kita boleh untuk saling memberikan hadiah. Ya, kalau diperjelas itu lebih utama. Kalaupun tidak diperjelas, ini hadiah daging siapa karena sudah tercampur, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti DKM yang ini, nanti kan dikumpulkan daging semuanya, berapa kresek dapatnya, berapa kilo dapatnya. Nah, paling kan cuma berapa kilo yang kita untuk jadikan masak. Itu bagian hadiah saja. Karena kan tidak semua panitia itu kan fuqara.
ya kan? Ada juga bos-bos, ya kan? Jadi ini hadiah, saling memberikan hadiah, niscaya saling mencintai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bu. Jadi kalau satu ini saya lupa bahwa bagi yang berkorban dia wajib memotong rambut dan kuku. Ya. Jadi kapan kita melaksanakan memotong rambut dan kuku itu yang dilaksanakan? Ya, baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada ayyudhhiya, barang siapa yang sudah niat untuk berkurban, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya, jangan pula dia mengambil dari kukunya." Maksudnya di sini juga persis para ulama. Tapi yang lebih kuat bahwasanya seorang yang akan berkurban tidak boleh dia memotong kukunya, tidak boleh dia mencukur rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi kalau misalnya bapak tadi sudah niat ingin berkurban atau ibu ingin berkurban, sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah sudah bersih-bersih dulu, potong kuku, ya. Kalau bapak mungkin bisa dirapikan kumisnya atau yang lainnya, ya. Nah, setelah sudah masuk bulan tanggal 1 Zulhijjah, maka nggak boleh lagi dia potong kuku dulu, ya. Tidak boleh lagi dia mencukur sampai hewan kurbannya disembelih, baru dia boleh memotong kukunya dan mencukur rambutnya. Nah, seperti itu aturannya. Dan ini berlaku hanya untuk orang yang berkurban saja. Adapun orang yang diikut sertakan dalam pahala kurban, maka tidak dilarang. Ya, misal saya berkurban nih atas nama saya dan saya ikut sertakan keluarga saya dalam pahala, maka yang berlaku larangan motong kuku dan memotong rambut itu saya saja. Anak istri yang saya ikut sertakan dalam pahala tadi, penyebutan ketika menyembelih, maka tidak berlaku. Ya, tapi pahala mereka saya niatkan ketika menyembelih agar mereka pun mendapatkan pahalanya. Itu boleh. Karena Nabi SAW ketika menyembelih beliau mengucapkan hada minni hada laka wa minka hada minni wa min ummati alladzi lam yudhhi. Ya Allah, ini dariku dan juga dari umatku yang tidak berkurban, yang tidak mampu berkurban, ya. Kemudian beliau menyembelih. Baik. Ya. Jelas yang tadi. Saya punya keluarga di NTT, namanya begitu. Ya. Dan saya ikut berkorban di situ. Kita juga di Jambi. Jadi orang kalau di NTT itu kan 1 jam atau 2 jam ada duluan. Jadi kita di sini belum sholat. Mereka sudah selesai di sana. Jadi mereka itu nunggu kita sholat dulu, baru potong korban, atau karena mereka sudah selesai sholat langsung potong. Boleh, bagaimana Ustaz? Ya. Agar kita lebih tepat dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW tadi, barang siapa yang memotong sebelum dia sholat, ya, barang siapa yang memotong hewannya sebelum dia sholat, dia ini yang dimaksud adalah orang yang berkurban, ya. Maka itu kambing biasa. Kalau dia motong sebelum dia sholat, dianggap potongan kambing biasa. Tapi barang siapa yang memotong kambingnya setelah dia sholat, maka itulah yang dinamakan hewan kurban. Berarti orang NTT nunggu kita dulu. Sudah diberitahu kita selesai sholat di sini baru sembelih. Wah, itu. Agar lebih tepat. Ya kan? Dan tidak masalah kalau kita tunda juga hari esoknya, karena hari tasyrik pun masih hari sembelih. Satu lagi Ustaz, ya. Kami dulu pernah, bukan di sini ya, dari kelompok lain, begitu sapi dipotong, diambil beberapa bagian, kemudian ibu-ibu masak sop. Ya. Nanti setelah bekerja, nanti mereka yang masak itu betul-betul makan sop bersama-sama. Akhirnya datang protes, itu yang kamu masak itu bagian dari mana? Gak jelas. Akhirnya beberapa tahun kemudian jangan masak sop lagi.
Tapi menurut cerita Ustadz tadi itu bisa saja orang sambil mengerjakan sambil itu yang lain masak ibu-ibu masak sop. Berdasarkan yang mana Ustadz? Iya. Iya. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, ketika seorang itu menitipkan hewan kurbannya ke DKM, ya, ataupun ke masjid, artinya DKM ataupun pengurus ataupun panitia kurban itu sudah menjadi wakil, ya, wakil. Agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, muncul yang ini, maka harus diperjelas wakalahnya tadi, akad wakalahnya, ya, di mana kita telah menyerahkan hewan kurban kita untuk disembelih dan untuk diproses oleh wakil kita tadi. Ya, maka di sini panitia kurban pun harus tahu masalah fikih kurbannya. Ya, baik masalah penyembelihannya, begitu juga pembagiannya. Ketika saya sudah diamanahkan untuk mewakili ini semua, saya motong sama tim saya kuliti, dan saya juga yang membagikan. Di antara membagikan tadi misal sapi berat bersihnya adalah berapa kilo misalnya? 100 kilo misalnya. 100 kilo, 1 pikul, ya kan? Nah, yang untuk kita ambil jadi konsumsi, ya, berapa kilo biasanya? Panitia itu 2 kilo, 3, berapa kilo? 10 kilo lah ya. Nah, sama tulang lagi itu kan. 10 kilo. 10 kilo itu berapa persennya? Berapa persen dari 10%? Masih banyak berarti kan? Jadi kita ambillah 10% tadi itu dari bagian sepertiga hadiah. Nah, karena kan tadi kan saya sudah diwakilkan. Jadi saya ambil dari niatkan ini 10% ini diambil dari sepertiga yang jatah hadiah. Di mana hadiah semua kita boleh menerima. Ya, nah sepertiga yang lainnya jatah mudhahi, jatah orang yang menyembelih, bagikanlah hadiah. Sepertiga yang lainnya, inilah yang kita bagikan kepada warga-warga yang miskin atau yang lain. Masih ada juga sisa sedikit dari sepertiga hadiah. Nah itu tergantung panitia. Ya. Dan tidak juga mesti setiap tidak juga, kadang-kadang ada majelis itu yang memberikan kepada orang yang berkurban hanya 1 kresek, nggak mesti juga. Mau dia dikasihkan 2 kresek pun tidak apa-apa, karena tadi batasannya adalah sepertiga lebih pun tidak masalah. Misal saya punya hewan kurban, saya titip ke Bapak selaku DKM Masjid Munawwarah. Cuma ada syaratnya Pak, saya mau kurban di sini, saya minta pahanya 1 hewan kurban saya ini, nggak apa-apa. Ya, tentu 1 paha itu lebih dari 1 kresek misalnya, nggak apa-apa. Karena jatah saya kan sepertiga tadi masih ada. Kalaupun saya lebih, saya minta separuhnya, karena dari separuh tersebut mau saya konsumsi sebagian lagi mau saya hadiahkan. Yang separuhnya lagi terserah Bapak mau kasih ke siapa, boleh. Nah seperti itu. Jadi tidak mesti juga tadi ya hanya 1 kresek orang yang berkurban. Kadang-kadang ada juga yang sedih seperti itu, Ustaz, saya kurban di sana cuma dapat 1 kresek, saya yang berkurban, tapi saya cuma dapat 1 kresek. Padahal saya kan pengen juga memberi hadiah buat tetangga saya ini. Nah itu DKM itu yang ngurus. Kira-kira Bapak yang mau kurban di sini, ya dari masjid mungkin dikasih 3 kresek atau 4 kresek. Nah kemudian Bapak ada mau ngambil jatah hadiahnya atau tidak? Ya, mungkin ada titipan hadiah untuk siapa, tetangga Bapak atau berapa orang, butuh berapa kresek, ya. Tapi jangan pula lebih. Kambing dia berat cuma 10 kilo, dia minta 20 kilo. Nah ini kan hewan kurban orang lain yang dia ambil. Nah, gitu. Ya diperkirakan saja lah Pak. Allah alam bisawab.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang sering itu kalau di 10 hari bulan Zulhijjah itu yang jadi masalah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Yang Ustaz katakan tadi, ketika orang wukuf di Arafah Ya. yang tidak melaksanakan haji berpuasa. Ya. Nah sekarang 9 Zulhijjah itu tidak sama di Arafah dengan di Indonesia gitu. Mana yang kita ikuti 9 Zulhijjah Arafah atau 9 Zulhijjah Indonesia yang kita harus ikuti. Perintahnya ketika wukuf di Arafah, maka yang tidak haji berpuasa. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Masya Allah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya yang luar biasa. Yang ini menjadi memang ranah perselisihan di antara para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Sumber ikhtilafnya yaitu perbedaan pandangan di antara para ulama, apakah setiap daerah itu hanya satu makhluk atau terdapat macam-macam ataupun beragam-beragam matlak. Matlak itu apa? Matlak itu penetapan tanggal 1, ya, awal muncul bulan. Apakah awal muncul bulan tersebut untuk satu daerah hukumnya untuk seluruh dunia, ataukah setiap daerah punya waktu muncul bulan masing-masing? Nah, itu sebab perselisihannya. Yang mengatakan dunia ini satu makhluk, ya sudah satu, barang semuanya. Kalau di Saudi sudah ini, semuanya ikut, ya. Kalau di Saudi sudah lihat atau di Indonesia sudah lihat, harusnya semua ikut. Tapi kan secara realitanya akan adanya perbedaan waktu, ya, akan adanya perbedaan waktu, bulannya pun berbeda, ya. Disitulah terjadi perselisihan yang sekiranya sebelum saya menjelaskan lebih lanjut dalam permasalahan ini adalah ranah yang bisa dimaklumi, bisa ditoleransikan. Yang mau mengikuti satu matlab maka silakan. Yang berkeyakinan akan adanya ta'adudul maqalid, banyaknya jumlah matlab, juga silakan, ya. Namun yang lebih mendekati dan juga lebih adil, ya, dalam permasalahan ini, apabila di suatu daerah tersebut sudah ada pemimpinnya, ya, maka keputusan pemimpin ini menyatukan di antara yang berselisih. Harusnya juga seperti itu. Namun qadarullah, di pemerintahan kita pun saking baiknya yang berselisih pun difasilitasi, ya. Nah, kalau sebenarnya kan adanya imam itu, hukum imam itu menghilangkan perselisihan. Ibarat kita safar, ibarat kita sedang safar. Yang satu mengatakan jalan sini bisa, yang satu berjalan sini bisa. Memang bisa dua-duanya. Tapi ketika ada imam, saya yang milih. Karena saya menjadi imam, saya yang kalian pilih sebagai imam, maka kalian harus ikut saya. Saya jalan yang sini. Ya sudah. Perselisihan ini nggak dianggap lagi karena imam sudah memutuskan. Nah, kebetulan kita ini dalam bernegara, pemimpinnya mungkin terlalu baik. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin, dia pun masih memberikan kewenangan kepada yang lainnya untuk mengikuti pendapatnya. Sehingga yang terjadi apa? Nah, seperti itu. Sebagian ikut Saudi, sebagian ikut daerahnya. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Ya masing-masing jangan saling mencela saja. Ya, masing-masing jangan saling mencela. Sebagaimana ketika Nabi SAW sedang safar,
Beliau pernah mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Ya, tidak termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Tapi Nabi SAW ketika dia safar, beliau berpuasa. Tapi beliau mengatakan tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, dirunut masalah tadi itu. Kenapa bisa keluar ucapan Nabi tadi? Ternyata beliau pernah melihat ada seseorang yang dikerumuni para sahabat yang lainnya, ya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa ini? Oh, orang ini pingsan. Kenapa dia pingsan? Karena dia puasa. Akhirnya Nabi mengatakan tidak termasuk kebaikan, ya, berpuasa ketika safar. Karena ketika kita safar itu kan ada rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Artinya, ya, kata sahabat, barang siapa yang memiliki kekuatan untuk terus berpuasa di saat safar, maka dia berpuasa. Tapi barang siapa yang merasa dirinya tidak kuat di saat safar untuk berpuasa, maka dia mengambil rukhsah, dia berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, itu prinsip para sahabat. Begitu pula kita di sini. Ya, karena memang nyatanya matla itu berbeda dia. Ya, bulan yang nampak di Jawa, di Sumatera ini itu berbeda dengan bulan yang nampak di mana, Jawa Barat. Ya, matlaknya awal muncul. Ya, awal muncul. Ya, misal ini bulan misalnya, ya. Kan awal muncul itu dia cuma sebentar, Pak. Ya, hilal permulaan awal bulan itu cuma sebentar dia nampaknya. Orang yang di sini nampaknya lebih jelas. Nampaknya lebih jelas. Tingginya pun lebih tampak. Berbeda dengan orang yang di sini. Waktunya mungkin nggak jauh beda antara Jawa Barat dengan Sumatera ini, paling kan berapa menit cuma. Kalau waktu sholat pun sama. Beda ya, berapa menit? 10 menit. 10 menit. Tapi 10 menit itu berarti kan ada beberapa derajat bulan yang tidak tampak. Ada, ya. Nah, itu baru Indonesia, Nusantara. Sudah berbeda, apalagi Arab Saudi. Ya, perbedaannya 4 jam. Ya. Di mana kita dahulu. Kemudian nanti ada juga pertanyaan, kenapa kita dahulu tapi Arab Saudi kita dahulu secara waktu, tapi kok tanggal Arab Saudi duluan? Ya, karena tadi perbedaan antara putaran matahari dengan perbedaan putaran bulan. Ya, putaran bulan. Ya. Untuk menjelaskannya agak rumit juga saya. Ilmu falak lah itu, ya. Nah, tapi memang berbeda, matlaknya itu memang berbeda. Ya, dan itu pun pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi ketika mereka berangkat ke negeri Syam. Ya, ketika mereka berangkat ke negeri Syam, mereka berpuasa dengan waktu penduduk Syam. Ya, Syam itu sekarang ya tadi daerah Palestina, Suriah. Ya, nah ketika mereka pulang ke Madinah, ceritalah ini, kamu hari raya, kamu awal puasanya hari apa? Hari Kamis loh, kami hari Jumat. Kok beda? Ya, tapi Nabi SAW tidak mengingkari. Artinya memang ada perbedaan matlak saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu lah, Pak. Ya, yang mungkin saya dapat jelaskan. Ya, mudah-mudahan kadang-kadang memang bersamaan, waktunya sama, kadang-kadang berbeda. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin pertanyaan yang dapat saya jawab dari yang ada, ya. Silakan itu. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam kajian pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang sudah hadir.